pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 250404020, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, di video kali ini saya ingin membuat video tentang stand up comedy. Tapi sebelum itu saya mau minta maaf dulu karena jujur saya baru pertama kali membuat video tentang stand up comedy, jadi mohon dimaklumi. Terutama untuk Ibu Niriana, mohon maaf ya Bu yang sebesar-besarnya apabila video saya ini kurang lucu atau kurang segalanya bagi Ibu. Karena jujur saja waktu dengar tentang tugas video ini, saya langsung bengong beberapa detik Bu. Kayak, hah? Yang bener aja saya harus buat video kayak gini. Tapi demi nilai amal lah tuh. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Sebagai warga negara Indonesia yang belum punya kendaraan pribadi, salah satu transportasi penyelamat saya sehari-hari adalah angkot alias angkutan umum. Naik angkot itu murah, praktis, dan jalurnya ada di mana-mana. Tapi jujur ya, di balik kemudahannya, naik angkot sebenarnya adalah ujian mental dan fisik yang butuh kesabaran luar biasa. Ada banyak misteri dan keajaiban ajaib di dalam angkot yang kalau dipikir-pikir cuma bisa terjadi di negara kita tercinta ini. Misteri yang pertama, yang paling saya nggak paham dari angkot adalah rumus kapasitas penumpangnya. Teman-teman tahu kan, ukuran angkot itu kecil, bangkunya juga hadap-hadapan. Biasanya formasi tempat duduknya itu yang sebelah kanan muat 6 orang, yang sebelah kiri muat 4 orang. Tapi di tangan abang supir, itu rumus matematika itu nggak berlaku. Hukum fisika tentang ruang dan waktu langsung patah. Saya pernah naik angkot yang kondisinya padat banget. Itu posisi duduk kami udah miring. Nah, pas udah mesti gantian, tiba-tiba di pinggir jalan ada penumpang baru mau naik. Abang supirnya dengan santai teriak ke belakang, "Ayo Neng, masuk aja, di dalam masih ada yang kosong." Saya langsung batin, "Bang, ini kita mau mundur kemana lagi? Mundur ke masa lalu? Ini posisi duduk kita udah kayak susunan tempe di dalam penggorengan, rapat banget." Tapi ajaibnya itu penumpang baru tetap bisa masuk ke dalam dan semua tetap bertahan hidup sampai tujuan. Nah, bukan sampai situ aja sih. Penderitaan kedua adalah ketika kita dapat abang supir angkot yang lagi kejar setoran dan mendadak merasa dirinya adalah pembalap Formula One. Saya pernah ngalamin naik angkot yang jalannya ngebut banget, zigzag kanan kiri, kalau ngerem mendadak banget, sampai jilbab saya yang tadinya rapi langsung maju ke depan nutupin muka saya. Setiap ada tikungan tajam, abang supirnya kagak mau kurangi kecepatan. Alhasil, semua penumpang di belakang otomatis badannya miring berjamaah ke satu arah, ikutin gaya gravitasi bumi. Kita yang di dalam kagak saling kenal, tapi gara-gara tikungan itu, kita jadi sering refleks pegangan tangan. Naik angkot bayarnya cuma 5.000, tapi olahraga jantungnya berasa kayak lagi naik wahana ekstrim di Dufan. Tapi dari semua itu, puncak dari segala ketegangan naik angkot adalah saat kita mau turun dan harus teriak, "Kiri bang!" Ini buat sebagian orang, terutama yang sifatnya agak pemalu, adalah momen yang mendebarkan. Kita harus mengumpulkan keberanian dulu, mengatur pita suara, dan menghitung jarak sebelum tempat tujuan. Pernah saya udah siap-siap nih, pas udah deket gang rumah, saya bilang dengan suara lembut, "Kiri bang." Si abang supir kagak dengar, gara-gara di depan dia lagi nyetel musik dangdut jedak-jeduk kenceng banget, sampai angkotnya bablas terus lewat dari gang saya. Karena panik, akhirnya saya teriak sekencang-kencangnya pakai suara ultrasonik, "Kiri bang!" Abang supirnya langsung injak rem mendadak, cit! Semua penumpang di belakang langsung kejungkel ke depan. Si abang supir ngelihat saya dari kaca spion tengah sambil melotot seolah-olah saya baru saja melakukan kejahatan internasional. Saya turun sambil nunduk menahan malu, mana gang rumah udah kelewat jauh. Terpaksa saya jalan kaki balik sambil meratapi nasib.
Tapi ya sudahlah ya, biar bagaimanapun angkot tetap berjasa mengantarkan saya kemana-mana dengan ongkos yang ramah di kantong semua kalangan. Tanpa angkot, mungkin saya nggak tahu harus naik apa. Pesan saya buat abang-abang supir angkot di luar sana, tolong ya bang, kalau bawa angkot jangan terlalu ngebut dan tolong volume musik dangdutnya dikecilin dikit biar bisa mendengar suara hati kami, yaitu para penumpang yang mau turun. Sekian cerita dari saya, coba dong tulis di kolom komentar kejadian paling ajaib apa yang pernah kalian alami pas lagi naik angkot. Saya, Salsa Bila Ramadhani, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.